perilaku dia ketika kemudian dia jauh dari keterhormatan. Ya. Kenapa? Karena miskin dan kaya sesuatu yang telah Allah takdirkan pada masing-masing. Ya. Sementara bahwa pilihan kita untuk bersikap mulia di saat miskin dan kaya ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan dianggap mulia semata-mata karena kekayaan, sebagaimana kita tidak dianggap hina semata-mata karena kekurangan. Tapi tak sedikit orang kaya yang kemudian jatuh kehormatannya, dan tak sedikit orang yang tidak punya, orang miskin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dalam hal ini kita berbicara tentang mindset. Saya bukan motivator pedagang produk yang kemudian habis ngisi jamaah pada ikut lalu menjadi member untuk kemudian ikut menjualkan produk, bukan, gitu ya. Cuman saya ingin mengingatkan, tidak mudah menjadi orang miskin terhormat di zaman sekarang. Serius, Pak. Betul. Zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, orang miskin terhormat. Walaupun dia nggak punya, walaupun dia itu keadaannya sangat berat, dia bisa datang ke Baitul Mal dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, wahai Menteri Zakat, saya termasuk 8 kelompok yang mendapatkan hak untuk menerima zakat. Aku seseorang mantu dan duit. Aku minta hakku. Itu orang miskin di zaman Khulafaur Rasyidin terhormat, Pak. Gitu kan. Sekarang coba ucapkan kalimat itu sama tetangga sebelah. Ayo. Dijawab apa kira-kira? Ya, emang kamu siapa? Datang minta-minta. Kan gitu, Pak. Rendah nggak jadinya? Rendah. Di zaman sahabat nggak ada orang miskin yang rendahkan. Dia gagah datang kepada apa namanya menteri zakat, itu dia gagah. Saya fakir, saya nggak punya uang, saya butuh makan, saya minta hak saya. Itu gagah gitu. Nah, sekarang nggak bisa, gitu kan? Ya. Kenapa? Ini era yang dalam satu hadis Nabi mengingatkan akan datang suatu zaman, ya, di mana tidak ada yang berharga kecuali dinar dan dirham. Dan hari ini kita sedang merasakan yang tidak punya dinar dirham, yang nggak punya rupiah dolar, itu dihinakan, gitu kan? Ya, bok pinternya kayak apa, gitu kan? Kalau kemudian tidak menjanjikan uang, tidak menjanjikan cuan, ini kemudian akan disingkirkan. Ini eranya orang dalam, gitu kan? Ya, kalau nggak punya lobby, nggak punya uang, nggak punya prinsip, sulit bagi kita untuk berkompetisi secara real, ya. Nah, sehingga motivasi kita terhadap konsep miskin dan kaya ini harus diluruskan. Kenapa? Untuk menjadi orang bertakwa tidak harus kaya, tapi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, harta itu benteng kita. Banyak ustaz yang di sisi Allah mudah-mudahan dia orang mulia, dia orang bertakwa, tetapi sayang tidak terhormat ketika tergelincir dalam urusan uang. Dia menjadi hina karena dikejar-kejar debat kolektor. Bangun malamnya gak ada yang mengalahkan, Senin Kemisnya sulit untuk ditandingi, tapi begitu berbicara uang gak ada yang percaya sama dia. Ini problem, gitu kan? Ini problem, ya. Maka saya harus pisahkan bahwa seseorang bisa bertakwa tanpa harta, itu bisa. Seseorang itu bisa mulia tanpa jadi kaya, itu iya. Tapi di zaman sekarang banyak mereka yang sulit untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya kecuali dia diberi harta. Di sini ada satu statement yang sangat menarik untuk kita renungkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam Qaumul Tughyan, di mana beliau mengatakan, man tarakal kasba kaslan la budda yas'alan nas. Siapa yang nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau bisnis, nggak mau dagang karena malas, pasti ngemis dan minta-minta, pasti. Ya, wa man tarakahu taqwa. Siapa yang nggak mau usaha, nggak mau bisnis, nggak mau usaha, nggak mau jualan karena takwa. Aku ustaz, aku kiai, masa duluan berambang, itu ya. Aku ustaz, ajar, aku hafid 30 juz, ya kerjaanku ya
nerima setoran aja gitu ya. Wa man tarakahu taqwa, siapa yang nggak mau kerja, nggak mau usaha karena atas nama takwa, yatma'u bima fi aidin nas, dia mesti tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia, wa akala bidinihi, dan kemungkinan dia akan mencari makan dengan menjual agamanya. Gitu loh. Akan buatan itu Pak? Nah, ya. Wa man tarakahu khaufan minal nar, siapa yang nggak mau usaha, nggak mau bisnis, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau jualan karena gengsi, la budda ayyasriko, kemungkinan akan korupsi